Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Hajime Maste, watashi no namae wa Sony Wijaya desu. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan nama saya Sony Wijaya dari angkatan 83 Entrepreneurship Kampus Yogyakarta. Saya senang sekali hari ini bisa mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan bimbingan dari Prof. Nurul Indarti. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Belajar dari Kegagalan Usaha pada Alumni Magang Jepang. Berikut adalah kerangka presentasi yang akan saya paparkan. Program magang Jepang diselenggarakan sebagai bentuk kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker Republik Indonesia dan International Manpower Development Organization Japan atau IM Japan. Program magang Jepang yang diselenggarakan oleh IM Japan telah meluluskan lebih dari 45.000 alumni. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian RI tahun 2023, lebih dari 8.000 alumni telah membuka usaha mandiri di Indonesia. Namun, di balik angka tersebut tidak sedikit yang mengalami kegagalan dalam menjalankan usaha. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti, 98,7% responden pernah mengalami kegagalan usaha, seperti penurunan omset penjualan, kerugian, atau penutupan usaha. Dan 60,9% diantaranya pernah mengalami kegagalan besar, seperti penutupan usaha. Hal ini sejalan dengan pendapat Auliani bahwa tantangan dan hambatan akan selalu muncul dalam memulai suatu usaha. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana alumni menyikapi kegagalan tersebut dan belajar dari pengalaman yang ada. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama, yaitu pertama, apa jenis kegagalan usaha yang cenderung dialami oleh wirausahawan alumni magang Jepang dan apa karakteristik usaha gagal hingga dampak finansial pada jenis kegagalan usaha tersebut. Kedua, apa faktor penyebab kegagalan usaha yang dialami oleh wirausahawan alumni magang Jepang? Ketiga, bagaimana wirausahawan alumni magang Jepang belajar dari pengalaman kegagalan usaha untuk bangkit dari kegagalan? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut sekaligus memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi kewirausahaan alumni magang di Indonesia. Secara praktikal, hasil penelitian ini memperkaya literatur pada kewirausahaan alumni magang Jepang dengan memberikan wawasan baru tentang pembelajaran dari kegagalan usaha. Selain itu, alumni magang Jepang juga dapat mengenali faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Manfaat dari penelitian ini dapat membantu untuk mengisi celah pengetahuan yang masih terbatas dalam konteks ini. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Penelitian ini membantu dalam merancang program dan kebijakan yang lebih sesuai. Hal ini biasanya dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam merancang program pemberdayaan alumni magang Jepang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori yang terdiri dari konsep jenis kegagalan usaha yang diadopsi dari Watson dan Everett tahun 1996, faktor penyebab kegagalan dari Ogi dan De Bruyker 2008, serta model pembelajaran pengalaman dari Kolb tahun 2015. Ketiganya dipadukan untuk memotret dinamika kegagalan usaha dan proses pembelajaran alumni magang Jepang secara lebih utuh. Metode yang digunakan adalah metode campuran atau mixed method dengan pendekatan embedded design. Pada penelitian ini, data kualitatif menjadi prioritas utama, didukung dengan data kuantitatif. Strategi pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan kriteria yang pertama merupakan alumni magang Jepang, kedua pernah mengikuti program magang Jepang minimal 1 tahun, ketiga pernah atau sedang menjalankan usaha di Indonesia. Strategi selanjutnya yaitu theoretical sampling, di mana informan dengan pengalaman jenis kegagalan besar teridentifikasi dalam populasi yang diteliti. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dari 151 alumni magang Jepang. Sedangkan untuk data kualitatif dihimpun dari wawancara mendalam dengan 6 informan yang telah dipilih secara purposive dan theoretical sampling. Metode pengumpulan data diawali dengan penyebaran link kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif. Selanjutnya, dilakukan wawancara mendalam semi terstruktur melalui aplikasi Zoom terhadap responden terpilih untuk data kualitatif sebagai pendekatan utama. Wawancara mendalam dilakukan dengan rata-rata durasi sekitar 25 sampai dengan 40 menit. Validitas dan reliabilitas. Meningkatkan validitas dengan metode triangulasi dalam pengumpulan data dan validitas isi. Meningkatkan reliabilitas dengan menggunakan protokol wawancara yang sama dan melakukan inter-rater reliability assessment. Hasil inter-rater reliability diperoleh 96,5%. Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif, sementara data kualitatif dianalisis menggunakan metode tematik dengan teknik kodifikasi, kategorisasi, dan pengembangan tema. Berikut adalah bagan hasil analisis tematik dengan teknik kodifikasi, kategorisasi, dan pengembangan tema.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kegagalan usaha yang cenderung dialami oleh alumni magang Jepang terbagi menjadi dua, yaitu kegagalan berupa penyimpangan dari harapan seperti tidak tercapainya target penjualan, kerugian finansial, penurunan kinerja usaha, dan penurunan pendapatan usaha yang dialami oleh sebagian besar informan. Sementara, kegagalan besar berupa penutupan usaha baik karena kebangkrutan maupun untuk mencegah kerugian yang lebih besar memiliki porsi yang sama dialami oleh informan. Data ini didukung oleh hasil survei di mana 98,7% alumni mengalami kegagalan kecil, di mana gagal mencapai tujuan usaha mencapai 51,7% dan penghentian operasional unit usaha untuk alasan apapun mencapai 48,3%. Sedangkan 60,9% mengalami kegagalan besar, di mana penutupan usaha karena kebangkrutan mencapai 31,5% dan penutupan usaha untuk mencegah kerugian lebih lanjut mencapai 68,5%. Berdasarkan karakteristik usaha, sektor usaha yang paling banyak mengalami kegagalan adalah perdagangan mencapai 45,7%, disusul sektor jasa mencapai 22,8%. Sebagian besar usaha yang gagal termasuk kategori usaha mikro dengan omset tahunan di bawah 2 miliar rupiah dan jumlah karyawan di bawah 10 orang. Berdasarkan dampak finansial, pada aspek penurunan laba, mayoritas responden baik yang mengalami kegagalan kecil maupun besar mengalami penurunan laba di kisaran 0-20%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal kegagalan, dampak terhadap laba usaha masih relatif terkendali, meskipun tetap signifikan bagi keberlangsungan usaha. Selain itu, terdapat pola yang cukup mencolok pada rentang penurunan laba sebesar 41-60%, di mana usaha yang mengalami kegagalan kecil sebesar 28,8% dan kegagalan besar sebesar 25% berada dalam kategori ini. Data ini menandakan bahwa seiring berjalannya waktu atau memburuknya kondisi usaha, kerugian yang dialami pelaku usaha mulai bergerak ke tingkat yang lebih serius. Kondisi ini diperkuat dengan adanya 12% usaha yang mengalami kegagalan besar dengan penurunan laba sebesar 61-80%. Dan bahkan terdapat usaha dengan penurunan laba lebih dari 100% meskipun jumlahnya kecil. Fakta ini memperlihatkan bahwa kerugian finansial akibat kegagalan usaha tidak hanya berdampak pada keuntungan semata, tetapi juga dapat berujung pada defisit operasional. Dari sisi penurunan omset, pola serupa juga terlihat. Sebagian besar usaha yang mengalami kegagalan kecil dan besar berada pada kategori penurunan omset 0-20%, yaitu masing-masing sebesar 39% dan 33,7%. Diikuti oleh rentang penurunan omset 41-60% yang menempati posisi kedua terbanyak, masing-masing sebesar 28,8% untuk kegagalan kecil dan 30,4% untuk kegagalan besar. Pola ini menandakan bahwa penggunaan finansial yang dialami wirausahawan akibat kegagalan usaha umumnya dimulai dari penurunan omset yang cukup signifikan sebelum berdampak lebih lanjut terhadap profitabilitas. Faktor penyebab kegagalan usaha yang teridentifikasi paling dominan adalah kesalahan manajemen usaha seperti kekeliruan dalam perencanaan manajerial yang dialami oleh seluruh informan. Kekeliruan dalam perencanaan manajerial dapat dideskripsikan sebagai kesalahan dalam penyusunan rencana usaha, kurang memperhatikan aspek pasar, pengelolaan SDM, dan tata kelola keuangan yang tidak sistematis. Yang kedua adalah karakteristik personal pelaku usaha seperti kepercayaan diri yang berlebihan, terlalu mempercayai orang lain untuk menjalankan usaha, dan kurangnya komitmen dalam menjalankan usaha yang dialami oleh masing-masing tiga informan. Selain itu, terdapat juga temuan rasa kurang percaya diri yang menurunkan motivasi dalam berwirausaha yang dialami oleh satu informan. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi ketidakstabilan pemasok, tingkat persaingan yang sangat tinggi, serta pembatasan aktivitas usaha akibat pandemi COVID-19 teridentifikasi menjadi faktor penyebab kegagalan usaha. Temuan menarik dalam penelitian ini adalah adanya proses pembelajaran dari kegagalan usaha yang dilakukan oleh alumni magang Jepang. Pembelajaran ini terbagi dalam 3 aspek utama. Pertama, perubahan mental dan strategi seperti perubahan pola pikir menjadi lebih kuat dan sabar dalam menghadapi kegagalan yang dialami oleh 3 informan. Dan strategi usaha diarahkan sesuai dengan potensi dan minat yang dialami oleh satu informan. Selain itu, seluruh informan menyadari adanya peningkatan sikap mental positif dan berpikiran terbuka beserta pemikiran bahwa kegagalan dijadikan motivasi untuk berkembang lebih baik. Aspek kedua ialah tindakan konkret untuk perbaikan, seperti melakukan riset pasar, relokasi usaha, mengganti jenis usaha, bahkan ada yang memutuskan membantu usaha keluarga saat usaha pribadi mengalami kesulitan. Ketiga, motivasi dan dukungan dari pasangan. Temuan ini menjadi unik karena menunjukkan bahwa dukungan pasangan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga turut berperan dalam pemulihan usaha dan membangun semangat berwirausaha kembali. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa menjalankan usaha bersama pasangan memberikan ruang yang lebih bebas untuk berkreasi dalam menjalankan usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Othman et al. Tahun 2016 mengenai co-preneurship bisnis yang telah banyak dipraktikkan di Malaysia.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, jenis kegagalan usaha yang cenderung dialami oleh alumni magang Jepang adalah penyimpangan dari harapan dan penutupan usaha. Perdagangan merupakan sektor usaha yang mendominasi mengalami kegagalan usaha hingga tutup. Berdasarkan omset tahunan, usaha mikro dengan pendapatan 0 hingga 2 miliar memiliki persentase terbesar mengalami kegagalan usaha hingga tutup, yaitu mencapai 77,2%. Dari dampak finansial yang dialami, kecenderungan kegagalan kecil mengalami penurunan laba 0-20% sebesar 54,2% dan penurunan omset 0-20% sebesar 39%. Sedangkan kecenderungan kegagalan besar mengalami penurunan laba 0-20% sebesar 39,1% dan penurunan omset 0-20% sebesar 33,7%. Penyebab kegagalan meliputi faktor internal seperti kesalahan manajemen dan karakteristik personal, serta faktor eksternal seperti ketidakstabilan pemasok, tingkat persaingan, dan terbatasnya aktivitas usaha akibat pandemi COVID-19. Temuan penting menunjukkan bahwa sebagian besar wirausahawan alumni mampu belajar dari pengalaman kegagalan dengan perubahan mental dan strategi, tindakan konkret untuk perbaikan, dan motivasi dan dukungan dari pasangan yang merupakan temuan unik dari penelitian ini. Proses pembelajaran ini menjadi kunci dalam upaya mereka untuk bangkit dan mencapai keberhasilan di usaha berikutnya. Implikasi dari penelitian ini diantaranya, penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis dalam literatur kewirausahaan, khususnya pada konteks pembelajaran pengalaman setelah mengalami kegagalan usaha. Hasil penelitian ini membuktikan validitas model pembelajaran pengalaman Kolb 2015 dalam konteks wirausaha yang mengalami kegagalan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada studi atribusi kegagalan yang mengklasifikasikan penyebab kegagalan menjadi internal dan eksternal, serta menekankan pentingnya peran persepsi individu dalam menentukan respons pasca kegagalan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi alumni magang Jepang yang ingin memulai atau sedang menjalankan usaha. Dengan memahami jenis kegagalan, faktor penyebab, dan proses pembelajaran dari kegagalan, alumni dapat mengantisipasi risiko dan membangun strategi usaha yang lebih tangguh. Penelitian ini juga menjadi masukan penting bagi lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan IKPEXI untuk menyusun program pelatihan, pendampingan, dan mentoring yang berorientasi pada pembelajaran dari pengalaman nyata di lapangan. Adapun keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya yaitu, pertama, informan penelitian yang dijangkau masih dalam wilayah Pulau Jawa, Indonesia. Penelitian di masa depan bisa memperluas cakupan geografis untuk membandingkan wirausahawan alumni magang Jepang dari berbagai wilayah di Indonesia. Kedua, kelompok responden yang terlibat dalam penelitian ini masih terbatas berkaitan dengan akses yang dimiliki oleh peneliti. Penelitian selanjutnya dapat melakukan kerjasama dengan lembaga SO yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan data yang lebih kuat. Ketiga, penelitian ini dilakukan dalam periode waktu tertentu berkaitan dengan masa studi peneliti. Penelitian longitudinal di masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab wirausahawan dapat bangkit dari kegagalan usaha seiring berkembangnya usaha. Demikian adalah presentasi dari hasil tesis saya. Semoga bisa membantu para wirausahawan alumni magang Jepang untuk menjalankan usaha ke depannya. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.